Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi dan kita akan kembali mengomentari video dari Tampragi yang judul Iman Kristen guncang karena ayat Al-Quran An-Nisa 171 ya. Ini bagian part ketiga karena part 2 kemarin aja ada gangguan guys. Gak kelar, saya ditelepon tiba-tiba sama adik saya gitu kan. Oke, kita sambung aja langsung video guys, ini part 3 ya. Di dalam Al-Quran surah 9 ayat 30, dikatakan orang-orang Yahudi berkata Uzair putra Allah. Uzair yang dimaksud di situ kemungkinan adalah Ezra. Tetapi, masalahnya adalah, tidak ada satupun orang Yahudi yang berkata bahwa Ezra, Uzair, atau siapapun juga itu, adalah putra Allah. Ini adalah gagal paham. Pengarang Al-Quran mengira orang Yahudi memuja Ezra, seperti orang Kristen memuja Yesus. Muslim sekarang ini mengakal-akali, supaya ini bukan gagal paham, dengan sembarangan menunjuk sesuatu yang tidak dapat dibuktikan. Oh itu ada tuh, orang Yahudi di antah-berantah, entah di mana, yang berkata Uzair putra Allah. Oke, ini mau kita bahas dulu ya. Jadi gini guys ya. Itu informasi ada di Quran. Dan ingat ya, Quran itu adalah bukan berasal dari manusia seperti Alkitab. Di mana Alkitab itu adalah kayak contoh Injil dari tulisan Lukas, Injil tulisan Matius. Itulah secara sejarah versi Lukas, versi Matius. Lalu ada Injil Yohanes, juga berarti adalah secara sejarah berdasarkan Yohanes. Juga ada banyak lain lagi ya, Injil Korintus dan segala macam. Itu apa? Ada berdasarkan dari perspektif manusia, sejarah dari manusia. Ada ada kekurangannya gitu. Karena mereka bukan yang mau tahu, tapi Quran itu adalah dari Allah yang mau tahu. Sehingga apapun yang sampai Quran itu adalah manusia tidak tahu gitu kan, karena nggak semua manusia bisa tahu guys tentang apapun itu gitu kan. Nah, contoh bahkan kayak sebelumnya yang saya sampaikan mengenai ada orang Kristen yang menuhankan Maria ya kan, ibundanya Yesus. Nah itu orang Kristen nggak semuanya tahu guys, banyak nggak tahu. Jadi mereka kata para dia mengatakan bahwa nggak ada itu Maria Tuhan kan. Nah, makanya dia nggak paham. Kalau di sejarah ada. Jadi jam mentang-mentang itu Kristen yang menuhankan Maria itu dianggap bid'ah, ya kan? Lalu nggak diakui. Itu adalah bagian dari Kristen juga. Ya meskipun sama kayak masa ya ibaratnya penyimpangan di agama Kristen. Jadi agama Kristen pun menurut mereka diselimpangkan gitu kan dengan mengatakan bahwa yang menuhankan Maria adalah bid'ah. Nah, tapi nggak semua orang tahu. Nah, Allah ngasih tahu, ya kan? Jadi itu buktinya bahwa banyak umat Kristen yang nggak tahu, Allah tahu. Di situ kita bisa contoh bahwa sesuatu yang bahkan sudah diketahui pun ya, harusnya ya sudah ada datanya pun ya begitu banyak umat Kristen nggak tahu. Sedangkan Allah cuma tahu memberitahu. Nah, bagaimana bisa Nabi Muhammad tuh lebih itu kan firman Allah sampaikan melalui Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad itu bisa tahu sesuatu yang bahkan orang Kristen banyak nggak tahu. Nah, di situ bisa bukti bahwa itu masih benar dari Allah. Buktinya ya seperti itu. Ya kan bisa-bisanya umat Kristen itu banyak nggak tahu bahwa ada denominasi Kristen yang menuhankan Maria. Meskipun itu diakui oleh mereka sendiri sebagai ajaran bid'ah. Tapi itu kan faktanya ada guys. Jadi sama seperti yang yang mengatakan Uzair putra Allah itu juga ada, ya kan. Nah meskipun banyak orang-orang ini nggak tahu gitu guys ya. Jadi cuma tentu kita baca ya tentang Uzair ini, dia adalah sebagian ulama tuh pendapat bahwa dia adalah nabi, ya kan? Nabi karena kemampuannya luar biasa. Dia bahkan hafal Taurat guys. Nah, jadi ya itulah orang ini kan suka mengada-ngada gitu. Jadi seperti Nasrani yang menuhankan Yesus ya, begitu yang mengatakan Yesus Allah dalam artian anak kandung gitu kan, bukan anak yang kita semua anak Allah, tapi Yesus dikatakan Allah itu sendiri, anak Allah yang terminnya Allah sendiri. Nah, nggak heran juga makanya Yahudi begitu. Jadi ada di orang-orang seperti itu guys. Jadi kalau Nasrani itu mengatakan Yesus Allah, makanya Yahudi putra Allah, ya kan. Nah, jadi semua itu ada contoh-contohnya, ada studi kasusnya. Dalam artian
sesuatu yang di masa lampau itu biasanya akan ditiru oleh orang masa yang akan datang. Nah, makanya kelakuan Yahudi mengatakan bahwa Uzair putra Allah karena kelebihannya itu ya ditiru oleh Kristiani yang mereka mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah, guys. Jadi itu 11-12 itu kan sama-sama menyimpang. Balik lagi, mereka diajarkan untuk percaya kepada sesuatu yang mereka tidak tahu. Tetapi, kita diajarkan untuk percaya kepada sesuatu yang kita tahu. Kita tahu bahwa Bagaimana Anda tahu Anda bukan yang Maha tahu, ya kan? Al-Quran surah 9 ayat 30 menuduh orang-orang Yahudi berkata bahwa Uzair putra Allah. Dan kita tahu bahwa tidak ada satupun orang Yahudi yang berkata bahwa Uzair putra Allah. Jadi, kita sudah punya 3 gagal paham pengarang Al-Quran. Yang pertama, dia mengira bahwa Maria ibu Yesus adalah Miriam saudara Musa dan Harun. Yang kedua, dia mengira bahwa Tritunggal adalah Allah, Yesus, dan Bunda Maria. Yang ketiga, dia mengira bahwa orang-orang Yahudi berkata Uzair putra Allah. 3 gagal paham ini seharusnya sudah cukup untuk... Jadi gini ya, saya sekalian lagi ya, Maryam itu bukan Miriam. Jadi ya, sedangkan nama sama aja belum orangnya beda gitu guys. Jadi Maryam tuh ngomong tentang seorang yang hidup di zamannya Nabi Isa ya, bukan di zaman Nabi Musa, guys. Lalu yang kedua, jelas-jelas Anda baca Quran tuh timelinenya ya. Timelinenya Maryam itu adalah hidup di zaman Yesus atau Nabi Isa gitu. Bukan di zaman Harun atau Musa. Lalu yang kedua, mengira itu kan ada Allah, Yesus, dan Maria ya. Nah, ini Quran menyampaikan sesuatu yang mana ada denominasi Kristen yang seperti itu. Dan ini terbukti bahwa umat Kristen aja banyak nggak tahu kan, termasuk tambah lagi, ya kan. Jadi kalau dikatakan bahwa orang kan semua udah tahu kalau Tritunggal itu adalah Allah, Yesus, dan Roh Kudus, ya kan. Nah, Allah sampaikan yang orang-orang banyak nggak tahu. Informasi Quran tuh guys adalah sesuatu yang orang banyak nggak tahu. Atau bahkan orang nggak tahu sama sekali. Orang tahu ngapain lagi disampaikan itu kan? Nah, jadi ini bukti bahwa Allah itu Maha tahu. Dia menyampaikan sesuatu yang orang-orang banyak nggak tahu, gitu kan? Atau semua orang nggak tahu. Jadi sama kayak ketiga orang-orang Yahudi berkata Uzair putra Allah. Nah, putra Allah itu adalah orang nggak tahu karena Allah itu Maha tahu, ya kan? Nah, soalnya apalagi kalau membuktikannya, ya kan? Dia kalau membuktikannya ya harusnya nggak bisa dengan mengatakan bahwa dia kan baca kitab dia, ya kan? Dia baca kitabnya, lalu di Alkitabnya misalnya nggak ada kan, lalu dia menyamakan dengan Ezra gitu, ya kan? Nah, kalau saya berpendapat ya kalau bisa jadi bisa tidak gitu kan. Nah, tapi yang penting sesuatu yang tidak, yang ibaratnya yang belum ada masih ibaratnya 50-50 ya, dalam artian Taye itu Uzairnya adalah Ezra, ya kan, dan lalu mengklaim secara sepihak kalau di Alkitab dia misalnya nggak ada, dikatakan misalnya Uzair putra Allah gitu kan. Nah, lalu mengklaim bahwa itu nggak ada, itu kan nggak bisa, karena gini guys ya, yang denominasi Kristen, salah satu denominasi Kristen yang menuhankan Bunda Maria itu juga tidak ada di Alkitab, ya nggak ada. Ya, ada kitab nggak ada. Yang ada di kitab kan Tritunggal yang Allah Allah, Yesus, dan Roh Kudus. Ya, Allah, Yesus, dan Bunda Maria kan nggak ada di Alkitab, ya kan. Nah, tapi kita tahunya dari mana? Dari sejarah yang di luar Alkitab. Nah, sama seperti Uzair juga putra Allah gitu kan. Itu ada sejarah di luar kitab gitu. Jadi guys, nggak semua tuh, jadi nggak bisa menggunakan Alkitab Anda sebagai patokan gitu kan. Nah, karena nggak semua sejarah itu ada di Alkitab gitu kan. Intinya adalah nggak fair kalau nggak bisa menjadikan patokan Alkitab sebagai kitab sejarah lengkap. Kalau Alkitab itu kitab sejarah lengkap, nggak perlu lagi kayak kisah-kisah Israeliat, kisah-kisah yang lain tuh nggak perlu lagi gitu kan. Sejarah-sejarah kuno, kalau itu adalah sejarah lengkap. Dan lagian ini kan Alkitab itu kitab suci harusnya kan, bukan kitab sejarah. Jadi tentu sejarah dalamnya itu tentu tidak mungkin lengkap guys, ya kan. Dan juga kitab suci itu ya adalah gunanya sejarah itu nggak begitu semua untuk apa,
untuk agar karena isinya kitab suci itu adalah hanya hal-hal yang mengingatkan manusia, memberi contoh di masa lampau pernah jadi ini itu, sehingga manusia tuh tidak mengulangi hal sama. Jadi selalu sesuatu yang disampaikan kitab suci itu harusnya ada hikmahnya. Makanya kekurangan itu ya nggak disampaikan tuh hanya sebagai nggak semua sejarah disampaikan. Jadi justru sampaikan adalah sejarah-sejarah yang bahkan umat manusia tidak tahu, dan lagian itu di balik itu tentu ada hikmahnya. Ini contohnya hikmah apa yang didapat dari yang kenapa orang-orang Yahudi berkata Uzair putra Allah adalah hikmah adalah ini ditiru lagi oleh umat Nasrani kemudian. Jadi sama seperti orang Yahudi berkata Uzair putra Allah, orang Nasrani juga berkata bahwa Yesus anak Allah, guys. Membuktikan kepada kamu bahwa pengarang Al-Quran hanya seorang manusia buta huruf yang gagal paham. Ya ingat ya, saya ulangkan ya, Nabi Muhammad itu adalah orang yang jujur, bahkan kejujurannya diakui oleh musuh-musuhnya, ya kan? Jadi dan dia tidak bisa baca dan tulis. Nah, bagaimana bisa Anda menuduh orang seperti ini mengarang? Coba. Anda saja yang bisa baca tulis ya, itu belum tentu bisa mengarang. Kalau semua orang yang bisa baca tulis bisa mengarang, udah banyak pengarang ya, udah banyak penulis buku. Ya, bahkan yang bisa baca tulis itu mencoba di penulis buku itu gagal gitu kan. Nah, jadi guys, intinya adalah apalagi orang yang tidak bisa baca tulis, ya kan? Bahkan dia dinilai dikatakan oleh musuh-musuhnya jujur, sebagai orang jujur. Jadi tanpa lagi ini nggak ngerti, nggak tahu siapa Nabi Muhammad, nggak sedih sama dengan dia, ya, yang bahkan musuh-musuhnya saja mengaku kejujuran Nabi Muhammad, dia memfitnah Nabi Muhammad yang bukan gitu kan. Nah, jadi tanpa lagi ini adalah orang yang kita katakan, misal gini, ada orang yang hidup di zamannya siapa misalnya ya, anggaplah di zaman sekarang, ya kan, ada orang, coba bayangkan ya, sekarang ini ada orang yang nggak bisa baca tulis, artinya kayak siapa ya, kayak orang nggak sekolah lah gitu. Jadi ada orang yang ya mungkin hidupnya di desa, di kampung ya, dia tidak bisa baca tulis ya, yang dia adalah karena nggak pernah sekolah gitu kan lah. Lalu orang kampung menilai dia orang jujur, bahkan musuhnya pun mengira dia jujur gitu, ya kan? Nah, apakah bisa? Mungkin nggak dia tuh mengarang tulisan buku, apalagi seperti Quran? Mungkin nggak. Kan aku pernah nantang tuh kan, ya. Coba buatlah, kalau ini memang berasal dari manusia, ya bukan dari Tuhan, dari Allah. Coba buat satu ayat yang sama saja, yang serupa, ya kan? Nah, tentu bukan asal-asalan, tapi bobot bibitnya serupa, bobot bebeknya serupa gitu kan, bukan asal-asalan. Jadi banyak udah membuktikan nggak ada satupun yang bisa membuat sesuatu seperti Quran, ya kan? Karena dites banyak jangan lagi Quran ya yang diakui sebagai literasi tinggi, yang bahkan dikagumi oleh penyair Arab, ya kan? Penyair Arabnya guys ya kagum sama Quran, ya kan, dengan tulisan Quran. Jadi Quran itu adalah sesuatu yang dikagumi oleh penyair Arab yang nggak ada yang mampu menandingi. Penyair Arab satu pun tidak ada yang mampu menandingi Quran ya. Penyair Arab yang paling hebat hidup di masa itu nggak mampu, ya kan? Lalu bagaimana bisa seorang seperti Nabi Muhammad itu membuat sesuatu yang seperti itu, yang bahkan penyair Arab waktu itu pun yang paling pintar pun tidak mampu buat seperti Quran. Kalian bayangkan guys ya. Nah, ini nggak mungkin Nabi Muhammad itu ngarang, nggak mungkin, impossible, ya kan? Sekarang aja contoh ya, coba gini, sekarang ada suruh nih, coba saya tantang tanpa lagi, sekarang ya, cari orang yang nggak bisa baca tulis, ya, saya tantang ya, coba cari orang, kita kan equal nih, bisa saja kita challenge seperti Quran ya. Kumpulkan semua orang pintar di dunia, siapapun itu, bahkan bersama setan iblis-iblis, kumpulkan semuanya buat sesuatu seperti Quran. Bisa saja satu ayat seperti Quran ya. Kumpulkan semua orang pintar. Tapi kita coba equal, biar tamparan ini, mungkin kalau begitu dia mungkin belum paham, tapi coba kita buat equal ya. Cari orang seperti Muhammad sekarang ini ya. Saya minta pada teman lagi, cari orang seperti Muhammad, orang yang sekarang ini yang nggak bisa baca tulis ya. Nggak bisa baca tulis, bahkan musuh-musuhnya mengakui dia jujur, ya kan? Bahkan
Jadi nanti kalau suruh dia buat apa namanya kitab, nggak usah ayat lagi, langsung aja langsung kan, buat dia buku atau kitab suci seperti Quran ya, buat ya, tolong ya 30 juz. Jadi orang nggak bisa baca tulis, yang nggak bisa baca tulis, lalu dia tuh diakui oleh musuh-musuhnya jujur. Nah lalu hasilnya tuh bukunya tuh ya, itu harus diakui oleh orang-orang pintar zaman sekarang. Jadi kayak penyair zaman sekarang. Ya intinya adalah budayawan zaman sekarang. Coba. Jadi di situ aja kita bisa melihat itu nggak mungkin terjadi, guys. Nggak mungkin ada orang yang jangankan orang yang nggak bisa baca tulis, orang bisa baca tulis saja belum tentu, ya kan? Dan tidak ada orang-orang yang bahkan musuhnya pun mengaku dia jujur gitu kan, cuma Nabi Muhammad. Jadi guys, sesuatu yang nggak mungkin itu janganlah dikatakan mungkin. Ya, sesuatu itu yang Anda tuduhkan kepada sesuatu yang nggak mungkin seperti yang Anda katakan itu, ya kan? Janganlah seperti itu. Anda harus pakai logika. Nuduh dan fitnah itu ya mbok yang ngira-ngira gitu kan. Sesuatu yang nggak mungkin terjadi Anda tuduhkan gitu. Sama kayak Anda menuduh anak SD atau ya anak SD lalu anak SD yang polos lugu, ya kan, anak SD yang polos lugu itu membuat membuat sesuatu seperti anak SD ya yang polos dan lugu. Bahkan anak SD bisa baca tulis. Anak SD bisa baca tulis. Anggaplah ya kayak anak petani ya. Saya bukan menghina petani ya. Coba kayak anak petani yang jujur, yang jujur lah gitu kan. Itu membuat sesuatu seperti mahakarya apa ya misalnya yang lagi diakui, yang nggak ada bisa buat ya. Kayak misalnya kayak buku, misalnya buku Harry Potter, buku apa lagi yang diakui sebagai seni sastra tertinggi lah, apalagi misalnya ya puisi-puisi kayak tenggelamnya kapal Van der Wijk gitu kan, literasi tinggi seperti itu. Cobalah ya kan. Nah ini nuduh tuh mbok ya kira-kira masuk akal apa tidak gitu kan. Al-Quran sama sekali bukan wahyu dari Tuhan. Tetapi, kalau faktanya kalau Anda baca kitab ya, itu jelas bukan wahyu dari Tuhan. Coba Anda bayangkan ya, bisa-bisanya ada surat Paulus kepada jemaat Roma, ya kan? Kok bisa ada surat itu masuk ke sana gitu? Ini kitab suci firman Tuhan atau surat-surat gitu kan? Surat siapa ya? Surat Paulus kepada jemaat di Korintus gitu kan? Lalu apa lagi? Sejarah versi Lukas, versi Matius, coba kok bisa, ya kan? Kita ini begini guys ya. Firman Tuhan itu kan harusnya logikanya disampaikan melalui nabinya. Semua nabi itu menyampaikan firman Tuhan apa adanya. Ya, Nabi Muhammad, Yesus, Ibrahim dan sebagainya, Daud hingga ke Adam itu menyampaikan firman Tuhan. Nah, orang yang terdekat yang mendengarnya, entah pengikutnya, entah teman-temannya, sahabatnya, gitu kan, itu saja kan mencatat apa yang mereka nabi-nabi itu sampaikan apa adanya. Jadi kalau misalnya mencatat lebih dari satu orang, itu tiap orang tuh akan mencatat sama, ya kan? Misalnya saya mencatat, misalnya kita anggaplah misalnya nabi yang ada sekarang ya, misalnya siapa ya, kayak misalnya Jokowi dan nabi misalnya. Nah tiap Jokowi ngomong gitu kan, nah misalnya dia berkata tidak akan angkat jabatan, habis itu apa lagi ya, yang keluarga beliau kan tidak akan angkat jabatan, tidak akan menggusur, apalagi ya kayak gitulah kan. Nah saya yang mencatat itu harus sama persis, tidak akan angkat jabatan, tidak akan menggusur. Nah yang lain juga begitu. Jadi semua catatan itu sama harusnya. Catatan saya, versi tambah lagi, versi tulis kan sama. Nah itu jadi di Quran, makanya Quran itu bisa disatukan. Jadi kenapa Quran itu dari semua
pencatat itu kan Quran itu kan adalah disatukan, dikumpulkan dari para pencatat, ya kan. Jadi para sahabat tuh mencatat dan menghafal. Ingat ya, bukan hanya mencatat tapi juga menghafal. Jadi metodologi yang sempurna untuk menjaga keaslian suatu kitab, suatu buku. Jadi para sahabat tuh mencatat dan menghafal. Jadi semuanya sama, hafalannya catatan sama. Baik sahabat Umar, Ali, ya kan, Utsman dan semuanya itu catatan sama dan hafalan sama. Sehingga bisa disatukan. Jadi ketika dikumpulkan itu oleh di zaman Utsman atas inisiasi dari Umar, itu dikumpulkan semua untuk digabungkan, ya, disatukan. Jadi kitab induk dalam artian agar tidak agar lebih terjaga, karena menjaga satu kitab induk tuh lebih gampang dibandingkan menjaga yang banyak itu, ya kan, yang lembar-lembaran yang disimpan oleh masing-masing orang ini, ya kan, karena itu nama teks taruh itu gampang dimanipulasi, ya kan. Misalnya ada banyak teks, saya pegang teks, tambah lagi pegang teks, tulis pegang teks misalnya, itu bisa jadi salah satu punya kita tuh diambil orang lalu diubah-ubah, guys, karena nama teks itu kan bisa diubah. Beda dengan hafalan bisa diubah gitu kan. Nah, jadi untuk menjaga hal itu makanya semua disatukan. Jadi sisanya itu dibakar semua. Biar ada satu yang ini. Jadi menjaga satu kitab kan lebih gampang dibandingkan banyak kitab. Nah, lalu ada satu kitab ini ya dibikin otentifikasi. Jadi kalau disalin pun patokannya ini gitu loh. Jadi jelas keluarnya dari satu sumber gitu, jelas. Daripada yang banyak tadi itu kan. Jadi misalnya mau disalin dari 2 kopi, nanti ada pertanggungjawaban siapa yang pegang misalnya. Jadi semakin sedikit dan semakin jelas alurnya dibandingkan tadi kan banyak orang tuh kan. Jadi semakin sedikit alurnya, kalau ini kan sedikit dan jelas. Jadi semuanya kumpul, disatukan, hafalan dan catatan itu disatu dan akhirnya disalin lagi dari satu yang itu disalin lagi ke yang lain dan ditentukan siapa yang memegang. Sehingga terjaga, guys. Bahkan seandainya pun itu rusak dimakan rayap segala macam dan memang pernah terjadi yang lembar-lembar yang disatukan itu waktu penyatuan dimakan rayap, karena memang teks itu kelemahannya, bisa diubah, bisa hancur, bisa terbakar, bisa dimakan rayap gitu kan. Jadi apa ya yang kayak gitu tuh saya tadi mau nyambungkan dengan apa ya? Ya, hal seperti itu adalah suatu yang amat sangat terjaga gitu kan. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang harusnya sama gitu kan. Nah, tapi coba lihat Alkitab. Coba Anda buka Lukas pasal 1. Anda bandingkan dengan Matius pasal 1. Itu beda. Lukas pasal 1 itu tak bahas apa tuh guys ya. Tiba-tiba ada buka Matius pasal 1 bahas tentang silsilah Yesus. Kira-kira masuk akal nggak? Jadi Lukas ini mendengar dari siapa, Matius mendengar dari siapa gitu. Kalau mereka mendengar dari sumber sama, Lukas dengar Yesus, Matius dengar Yesus, ya kan? Yohanes dengar Yesus. Harusnya Lukas 1, Matius 1 dan Yohanes 1 itu sama semuanya. Ya kan? Sama. Misalnya kalau Matius 1 bahas tentang sisa Yesus, harusnya Lukas 1 juga bahas sisa Yesus, Yohanes 1 juga begitu. Sehingga sebenarnya nggak perlu lagi ada Lukas, Matius sama Yohanes, bisa satukan. Harusnya itu dari Lukas, Yohanes disatukan bisa, karena mereka mendengarkan yang sama dari Nabi Isa, dari Yesus itu kan. Fakta tidak. Jadi kenapa ada perbedaan itu? Itu bukti bahwa mereka tuh sebenarnya tidak mendengarkan dari apa Yesus sampaikan. Tapi menulis berdasarkan yang ada di isi kepala mereka sendiri, makanya beda-beda. Anda bayangkan kayak para sahabat. Ya makanya ada kita itu namanya hadis. Hadis itu kan nggak sama, guys. Ada hadis dari siapa, hadis dari ini, itu kenapa? Karena memang mereka menulis hadis itu yaitu sejarah dari versi mereka, seperti Alkitab juga. Sejarah versi Injil Lukas, sejarah versi Injil Matius kan beda-beda. Nah, jadi Alkitab itu sebagian besar isinya itu adalah seperti hadis. Jadi perspektif manusia, jelas bukan dari firman Tuhan semuanya, guys. Jadi kalau kan jelas 100% firman Tuhan, makanya bisa disatukan. Jadi kuncinya kenapa itu firman Tuhan? Karena cuma satu, disatukan. Dari semua yang berbeda itu disatukan, karena memang yang mereka dengar dari Nabi itu sama, yang mereka hafal sama, sehingga bisa disatukan. Kalau nggak sama, gimana? Berarti apakah mereka mendengar nggak mungkin kan? Karena mereka pasti mendengar dari sumber yang sama, yaitu Nabi Yesus. Tapi kok bisa beda-beda? Di situ artinya memang mereka tuh yang menulis sendiri berdasarkan isi kepala mereka, bukan dari apa yang Yesus sampaikan.
contoh ini kurang, kita masih punya banyak lagi di playlist tentang Al-Quran di channel ini. Ya, video tambah lagi itu banyak yang sudah saya komentari guys. Saya akan coba komentari semuanya, gitu kan. Tapi ya karena terbatas waktu kita akan pelan-pelan ya. Satu hari dua video. Mudah-mudahan lama-lama kelar ini kan. Karena punya Luis udah banyak, lebih banyak saya komentari. Nah, mudah-mudahan kelar lah semuanya guys. Karena tambah lagi ini sebenarnya video-videonya lebih sedikit daripada Luis Prasetyo. Tapi kita akan coba ya untuk selesaikan di masa depan. Kita akan coba semua. Nanti kalau udah selesai kita bertahap lari lagi ke YouTuber Kristen lain. Yang penting kita akan berusaha untuk counter semuanya guys. Ya karena makanya tonton terus channel ini. Gitu kan. Kamu silakan lihat sendiri setelah video ini selesai ya. Nah, kalau kamu Kristen dan kamu masih bingung dengan Tritunggal, saya kasih penjelasan sederhana di video ini. Kalau kamu gak ngerti, silakan cari penjelasan panjangnya di video lain di channel ini. Gak ada orang yang paham tentang Trinitas guys. Orang yang punya kaset tidak akan bisa paham tentang Trinitas. Makanya Luis Prasetyo tuh jujur ya, di videonya dikatakan bahwa kalau ngomong tentang Trinitas ya jangan pakai akal. Itu dia jelas dia menyebut seperti itu. Jadi secara nggak sadar dia ngomong seperti itu. Jadi Luis sendiri ya, Luis Prasetyo temannya Tebaragi itu ada di video saya guys. Saya lupa dulunya apa itu, berapa video yang lalu. Kalau kita bahas Trinitas, kata Luis Prasetyo harus nggak pakai akal, karena nggak semuanya itu pakai akal gitu kan. Kalau kita nggak, kita pakai akal semua deh guys ya kan. Nah, jadi kalau ada sesuatu yang nggak bisa kita sesuatu yang ajaib itu kita sebutnya mukjizat. Jadi masih pakai akal itu kan. Jadi nggak ada yang nggak pakai akal dalam Islam. Walaupun mukjizat sekalipun, kita nggak bisa jelaskan sama seperti kayak di dunia. Misalnya kalau di dunia itu proses-proses itu yang kita bisa jelaskan secara kimia, secara fisika, matematika. Tapi kalau mukjizat kan tidak. Ya kayak penciptaan Allah tentang alam semesta kan kita bisa pakai kimia, rumus kimia, penjabaran kimia, fisika atau apa kan. Tapi itu kita sebutnya jadi mukjizat, selesai. Mukjizat adalah sesuatu yang di luar ilmu kimia, fisika dan matematika. Tapi bukan berarti bukan berarti tidak bisa Kalau dijelaskan kamu secara ngerti, akal. silakan gitu, cari penjelasan panjangnya. Bukan berarti tidak bisa dijelaskan secara akal, guys. Jadi bukan berarti nggak bisa dijelaskan secara akal. Tapi ya akal tuh kan mengatakan bahwa gini. Jadi akal mengenai mukjizat ya, saya kasih contoh ya, saya terangkan ya, mengenai mukjizat atau penciptaan Allah yang di luar akal itu sebenarnya bukan di luar akal. Dalam artian gini, akal kita meyakini bahwa ada sesuatu yang luar biasa, ajaib, yaitu adalah ranahnya Tuhan. Jadi akal kita meyakini bahwa Tuhan itu mampu menciptakan suatu hal yang luar biasa, yang ajaib, yang nggak bisa dilakukan manusia. Nah itu sudah. Nah caranya gimana? Itu yang kita tidak kita bahas, karena itu hanya Dia yang tahu dan bisa gitu. Yang kita bahas adalah bahwa Tuhan punya kemampuan seperti itu. Nah dengan berbekal dari situ kita akan mengatakan bahwa mau mukjizat itu masuk akal. Penciptaan alam semesta masuk akal. Kenapa? Karena Tuhan yang menciptakan. Di situ akal berbicara. Nah beda dengan memahami Trinitas, itu hal beda. Ya tentang 3 dalam 1, bagaimana ini ada sama dengan ini. Nah itu jelas nggak bisa pakai akal guys. Tapi kalau memahami mukjizat, penciptaan Tuhan yang ajaib semuanya ya, yang luar biasa ini, alam semesta itu bisa diapa dengan akal. Karena kita akal manusia itu meyakini bahwa ada tuh seharusnya ada sesuatu yang luar biasa yang menciptakan semua ini, bahwa pencipta itu ada. Tuhan tuh ada gitu kan. Nah ini akal sebagai orang beragama, nggak mungkin ada Tuhan gitu. Nah jadi sesuatu yang bisa Tuhan lakukan, yang manusia nggak bisa lakukan, nah itulah yang akal katakan. Jadi kita cukup sampai situ saja gitu. Karena bagaimana Tuhan menciptakan kita nggak bisa bahas, karena kita bahas sesuatu yang Tuhan lakukan. Tapi kita jadi ini bisa dijelaskan ya, bahwa kita katakan saja itu adalah kemampuan Tuhan. Jadi beda sama tentang memahami Trinitas guys. Di video lain di channel ini, Tritunggal itu adalah Elohim, firman Elohim, dan roh Elohim. Enggak ya. Jadi gini ya, gini,
kan Tritunggal itu adalah Allah, Yesus, Roh Kudus, ya kan? Nah, tapi yang disampaikannya sebenarnya adalah kalau dia sampaikan menurut termin Tuhan tadi, yang dikatakan Elohim kan Allah gitu kan, lalu firman Elohim kan Yesus, Roh Elohim kan Yesus juga. Jadi ini adalah Allah, Yesus, Yesus, makin nyambung. Sementara kita tahu adalah seharusnya Allah Yesus, Roh Kudus. Tapi kalau begini kan, kalau dia nyambungkan ke Quran tadi, berarti Allah, Yesus, Yesus. Mana Roh Kudusnya gitu. Lalu Seperti jangan lupa ya, firman Elohim yang disampaikan dari Quran, ya dia kan pakai Quran nih, tapi sayangnya dia nggak paham dengan Quran gitu. Jadi sesuatu yang tidak pahami ditafsirkan sendiri, akhirnya dia kacau. Nah, perlu dia ketahui ya, sang firman yang dirujuk Quran kepada Yesus itu adalah title, julukan ya sang firman. Kayak saya adalah kayak ada yang menyambung lidah rakyat, makanya dikatakan yang suka menyuarakan suara rakyat lah gitu kan. Nah, itu dia dijuluki oleh sang penyambung lidah rakyat, ya kan? Nah, jadi itu adalah julukan gitu, julukan. Coba kayak roh Elohim, ya dia punya roh Soekarno, dia punya roh perjuangan, dia punya roh kebangsaan, dia punya rohnya siapa ya misalnya, dia punya rohnya siapa lah gitu kan, orang yang hidup lampau. Jadi itu adalah title ya, title yang julukan disematkan kepada Yesus. Yesus adalah firmannya Allah, sang firman gitu kan. Bukan karena kalau ada katakan itu firman Allah dalam artian kata-kata Allah, kan firman itu kan kata-kata. Nah, saya kita tanya, kata-kata Allah yang mana yang menjadi Yesus gitu? Coba jawab itu dulu ya. Kata-kata Allah mana yang menjadi Yesus? Kalau Anda katakan semua kata-kata Allah, semua firman Allah, berarti Allah sekarang jadi bisu. Kenapa? Karena Allah kehabisan kata-kata, karena semuanya di Yesus gitu kan. Nah, lalu kata-kata yang mana? Kalau dikatakan kata-kata, jadi kata-kata itu guys, kesannya nih. Firman Allah sama kayak sabdanya Nabi atau kata-kata saya. Ketika saya berkata-kata, ya, apakah kata-kata saya jadi sesuatu? Ya, kata-kata saya mana jadi sesuatu? Ya, coba. Jadi ada sepahaman analoginya. Firman Allah berarti sama kayak kata-kata saya, kata-kata tanpa ragi. Jadi maksudnya bukan menyamakan antara kata-kata Tuhan dan manusia, tapi adalah kata-kata, guys. Anda paham kata-kata ya? Jadi kata-kata itu makanya karena baca Alkitab ya, itu dikatakan bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu. Contohnya kayak jadilah siang dan malam. Jadi yang menciptakan siang dan malam itu adalah dengan kata-kata jadilah siang dan malam. Bukan kata-kata jadilah siang malam itu jadi siang dan malam, bukan. Kata-kata itu hanya perintah. Jadi jelas ya, Tuhan tuh di Alkitab itu untuk menciptakan sesuatu tuh memberikan perintah. Jadilah siang, jadilah malam, jadilah terang, jadilah gelap. Itu perintah. Ini bukan firmannya itu berubah jadi siang, apa jadi terang. Firmannya berubah jadi gelap. Firmannya berubah jadi Yesus enggak. Dia memerintahkan. Jadi cara Tuhan dalam Alkitab itu menciptakan sesuatu dengan cara dia memerintahkan. Jadilah terang, jadilah gelap. Gitu kan? Nah, jadi nggak ada sejarahnya firman Tuhan itu jadi sesuatu itu nggak ada. Karena sesuatu itu jadi dari perintah Tuhan. Makanya ini yang perlu dipahami. Makanya sang firman di sini adalah julukan, gitu guys. Sama kayak kita misalnya kita memerintahkan sesuatu, ya kan? Kalau kita nggak mungkin lah jadilah mobil, kan nggak mungkin. Kita perintahkan, tolong saya mau kalian buat mobil. Ini dana investasinya, ini tantangan saya, silakan urus. Nah, kita membuat mobil dengan perintah, sama seperti Tuhan juga begitu. Menciptakan sesuatu dengan perintah, jadilah terang, jadilah gelap. Jadi jadilah Yesus gitu kan, jadilah apapun itu. Jadi nggak ada kata-katanya berubah jadi sesuatu. Karena kalau gitu seharusnya kan kayak dia menciptakan terang, bumi kan dia ngomong bumi langsung berubah di bumi gitu kan. Yesus langsung berubah Yesus kan kayak gitu. Dia ngomongnya bukan terang, gelap, tumbuh-tumbuhan kan gitu, tapi jadilah, ada kata perintah jadilah. Jadi ini fakta bahwa Tuhan tuh menciptakan sesuatu dengan kata perintah. Bukan dia bilang terang jadi terang, bukan. Tapi jadilah terang ya, beda loh. Terang dengan jadilah terang itu beda gitu.
juga kayak roh Elohim, semangat ya. Roh itu bisa dikatakan semangat ya, tapi di sini adalah ingat ya, semuanya itu firman dan roh itu adalah milik Allah ya, milik Allah, bukan Allah itu sendiri. Kalau dikatakan kata-kata Allah, firman Allah, berarti itu bukan Allah, tapi kata-katanya saja. Kayak saya, kata-kata saya apakah saya? Bukan. Kata-kata saya adalah yang keluar dari dari mulut saya, yang itu bukan saya. Kalau itu saya, bisa saya ngomong ini dengar sampai kemana-mana, ya kan? Karena suara itu kan merambat. Karena kalau belajar fisika Anda mengerti kalau suara itu merambat. Ini karena suara merambat, suara saya itu kemana-mana guys. Saya ngomong gini, dia akan merambat ke sana gitu. Dia akan menyebar gitu kan. Nah, berarti kalau itu tiap saya berkata-kata saya tuh jadi banyak dong. Kan tidak begitu. Ya, saya tetap saya, kata-kata saya hal yang lain lagi. Jadi yang semangat saya bukan saya. Roh saya nih, roh yang saya miliki ini bukan saya. Ya kan? Roh saya itu adalah suatu bagian roh saya itu roh saya itu memang saya gitu kan, tapi bukan saya semuanya. Dalam artian kalau kita katakan roh Allah, ya ingat ada ayat Alkitab mengatakan bahwa tidak ada yang sama, serupa, sebanding, serupa dengan Allah. Artinya Allah tidak sama dengan roh kita. Allah itu bukan roh gitu. Karena nggak ada yang sama dengan serupa, sebanding dengan apapun Allah itu. Makanya ada juga ayat ya, jangan membuat bagimu patung. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, di bumi, di bawah maupun di bawah air. Itu berarti termasuk semuanya, apapun itu, termasuk roh. Jadi kalau ada orang yang menggambarkan apapun itu ya, kayak roh, setan, iblis, itu nggak sama dengan Allah, nggak ada. Apapun yang ada di langit, di atas, di bumi, di bawah maupun di bawah air, yang ada gambarkan, ya semuanya itu kan termasuk roh. Yang ada di bumi, di bawah air, lalu langit kan termasuk roh. Setan, iblis, semuanya itu masuk tuh guys. Nah, jadi kalau Anda gambarkan itu bukan Allah, buat patungnya bukan Allah gitu. Artinya berarti konfirmasi bahwa Allah bukan apapun itu, ya, bagi roh. Nah, jadi maksudnya roh Allah adalah roh ciptaan Allah. Sama kayak mobil saya, bukan saya mobil, tapi mobil adalah ciptaan saya. Roh Allah berarti roh ciptaan Allah. Itu harus dipahami guys. Kamu, perkataan kamu, dan semangat kamu. Ya, apakah perkataan tambah lagi adalah tambah lagi? Kan tidak. Apakah roh tambah lagi adalah tambah lagi? Kan tidak. Karena roh tambah lagi adalah bagian dari tambah lagi, dan itu adalah ciptaan Tuhan gitu. Kamu, perkataan kamu, dan semangat kamu adalah roh tambah lagi itu adalah roh Allah juga guys, roh ciptaan Allah. Cuman dia nggak dilabeli sebagai roh Allah karena label itu ya, meskipun jadi gini. Semua yang Allah ciptakan itu kan roh Allah. Semua roh yang Allah ciptakan kan roh Allah, roh milik Allah gitu. Cuman ada yang diberi jukan itu ya karena spesial, kayak Yesus roh Allah, yang lainnya juga kan. Jadi tapi secara basic semua sama-sama roh ciptaan Allah, dikatakan roh Allah gitu kan. Tiga hal yang berbeda. Tetapi, kamu, perkataan kamu, dan semangat kamu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Perkataan kamu itu keluar. Bisa dipisahkan. Kata-kata saya nih, begitu saya ngomong nih, udah kemana-mana guys. Udah pisah dari saya. Udah keluar saya, udah pisah gitu kan. Begitu dengan roh. Nanti ketika kita meninggal, dia akan pisah dari kita gitu. Jadi bisa dipisahkan. Ya, yang bisa dipisahkan itu adalah satu kesatuan utuh ya, yang ada dalam diri kita, yaitu tubuh ini sama roh. Itu adalah nggak bisa dipisahkan, tubuh sama roh ya. Dalam artian menyatu, tapi pisah ketika rohnya keluar ketika kita sudah meninggal guys. Dari kamu bisa berupa suara, bisa berupa tulisan, bisa berupa apapun. Kamu bisa mengirim perkataan kamu itu kepada siapapun juga. Ya, tapi kan itu bukan kita. Kata-kata kita bukan kita, ya, meskipun bisa dikirim kemanapun. Dan ingat ya, sekali lagi saya katakan di Alkitab itu Tuhan untuk menciptakan sesuatu dengan memberi perintah, jadilah terang. Ini bukan dia ngomong bumi lalu berubah jadi bumi. Dia ngomong ini enggak, tapi jadilah. Ada kata-kata jadilah ya. Itu perintah guys. Kalau tambah lagi ngerti perintah, dia selesai paham, ya kan? Jadi bukan kata-katanya berubah di sesuatu, tapi dia memerintahkan sesuatu itu untuk jadi gitu loh, paham ya? Itu sebabnya, kamu bisa berkata bahwa kamu mengutus perkataan kamu.
Kamu bisa berkata bahwa perkataan kamu yang kamu kirim. Kita mengutus perkataan kita. Mana ada kita mengutus perkataan kita, guys? Anda tahu nggak mengutus? Ya, mengutus itu apa? Yang diutus itu ada tahu ya? Nggak ada orang mengatakan mengutus kata-kata, nggak ada. Yang ada kita mengutus orang. Gini, contoh. Kalau kata-kata bisa diutus ya, nih. Biasa saya ngutus sesuatu kan kalau saya berhalangan. Ingat ya. Logikanya kenapa kita mengutus sesuatu? Itu artinya kita berhalangan atau kita nggak mau hadir atau kita nggak mau deh ada apa di situ karena kita memang ada halangan. Nah, logikanya kenapa kita ngutus? Bisa gini nih, saya misalnya ada rapat perusahaan, ya saya pemilik perusahaan nih, ya misalnya saya pemilik perusahaan apa gitu kan di Jakarta, saya Pekanbaru domisili. Nah, kenapa saya utus orang ke sana? Karena saya sibuk, ya. Nah, ketika saya utus, ya saya sampaikan poin-poinnya. Saya maunya begini ya bro, ya nih kamu harus ngomong begini, kamu ngomong begini, ini surat kuasamu. Lalu saya utus dia. Nah, kan? Nah, kalau suara bisa diutus ya, saya nggak perlu ngirim orang ini. Udah kamu nggak usah pergi, cukup suara saya utus. Saya tanya sekarang, gimana cara ngutus suara? Coba, gimana cara kita ngutus suara? Masuk akal nggak nih guys? Ya, yang ada kita menyampaikan suara kita, menyampaikan beda sama mengutus, ya, menyampaikan, ya, mengutus itu adalah mewakilkan. Ya, suara kita bukan mewakilkan kita. Dalam artian ketika kita bisa bersuara, itu berarti kita tidak ada wakil. Paham ya? Jadi mengutus itu adalah bukti bahwa kita tuh mau diwakili, ya kan? Saya utus orang untuk hadir di rapat perusahaan yang nggak bisa saya diri. Saya utus orang untuk kayak Tuhan mengutus nabi kepada pengikutnya, pada manusia. Ya kan, nah, itu berarti ya kita maunya begitu, Tuhan maunya begitu gitu, dia nggak mau langsung, jadi cukuplah melalui nabi, karena nabi itu kan ngomong bahasa manusia sehingga manusia akan mengerti. Dalam artian kan bisa langsung interaksi, bisa komunikasi. Kalau Tuhan kan nggak mampu manusia berkomunikasi dengan Tuhan guys, karena diceritakan bahwa dia kita kalau Tuhan tuh kalau nampakkan diri kepada manusia ya itu gunung-gunung hancur, nampakkan diri kan gunung-gunung hancur, semuanya hancur gitu, karena nggak sanggup memandang Tuhan guys. Nah, ya kitab dia akhirnya dia Anda wajib percaya itu. Jadi kata-kata itu nggak bisa diutus, yang bisa kita utus adalah orang, kan? Orang. Bahkan kalau Anda misalnya Anda simpan kata-kata, Anda ngomong nih, lalu Anda rekam begini, ini kan kata-kata saya nih, lalu ada utus, nggak bisa. Yang Anda utus adalah orang yang mengantarkan, misalnya gini nih, bro, saya utus kamu ya, tolong antar ini suara ini ya kepada, misalnya saya pengen bersuara kepada Presiden Jokowi. Terus saya buat konten atau saya buat video suara. Lalu bagaimana saya menyampaikan ke Presiden Jokowi? Ya kan? Apa saya lempar flash disknya? Kan enggak, saya utus orang. Bro, tolong bro, ini ada flash disk atau ya flash disk atau apapun itu ya, atau CD. Ini adalah berisi suara hati saya pada Presiden Jokowi. Tolong kamu saya utus, tolong sampaikan ini kepada dia. Kan butuh manusia, guys. Ya kan? Nah, jadi kalau saya langsung ngomong dengan misalnya dengan Jokowi, misalnya langsung video call, WA, itu bukan ngutus namanya. Saya nggak sedang ngutus suara saya, tapi saya sedang langsung interaksi dengan dia. Paham ya? Jadi kalau kita bisa langsung ngomong, itu bukan ngutus namanya. Justru karena kita nggak bisa ngomong lah, maka kita utus. Jadi gini, saya kalau misalnya di rapat perusahaan Jakarta itu, saya bisa ngomong, entah saya datang langsung, entah saya pakai video call, ya kan, pakai konferensi call, pakai apa namanya itu, pakai webinar, pakai Zoom, itu saya nggak perlu siapa-siapa. Saya bisa menyampaikan suara saya langsung maupun tidak langsung. Ya langsung maksudnya ngomong Zoom itu sebenarnya langsung juga, cuma melalui media internet. Tapi kalau saya nggak bisa menyampaikan suara saya langsung, ya langsung ke sana atau langsung melalui internet, ya saya akan utus orang. Paham ya? Jadi suara tuh nggak diutus guys, nggak ada orang yang utus suara tuh nggak ada. Ini bahasa baru, apalagi yang bahasa halu, gitu kan? Gimana makanya saya bisa hadir di perusahaan itu, di rapat perusahaan itu, saya menyampaikan kata-kata saya, itu apa saya utus kata-kata saya? Atau saya ngomong lewat Zoom, apa saya utus kata saya? Enggak.
Kapan dikatakan saya mengutus ya? Yang saya utus adalah bukan kata-kata saya, tapi orang. Bro, tolong hadir di sana bro, saya nggak bisa ngomong nih, saya nggak bisa bersuara karena saya ada kesibukan. Kamu yang bersuara di sana, saya utus kamu. Atau, bro, tolong saya nggak bisa juga pakai Zoom nih, webinar nggak bisa, ya kan, nggak sempat. Nih saya rekamannya nih kata-kata saya, pesan saya ini tolong kamu sampaikan ke sana. Saya utus kamu untuk sampaikan ini, pesan ini. Nah gitu loh dia guys, ini tanpa lagi nggak ngerti hal-hal ini, gitu kan? Masa mengutus kata-kata, gimana sih tanya kan? Ini dia belajar di mana gitu guys, kata-kata bisa diutus gitu kan? Adalah utusan kamu. Anggaplah kamu menulis perkataan kamu di sebuah website. Apakah tulisan kamu di website itu adalah kamu? Bisa dikatakan bukan. Tulisan di website adalah tulisan di website. Tulisan di website bukan manusia. Ingat ya, tulisan yang satu bukan kata-kata kita. Kata-kata adalah sesuatu yang keluar dari lisan. Tulisan adalah pekerjaan tangan. Ingat ya, kata-kata pekerjaan mulut. Tulisan pekerjaan tangan. Itu aja teman lagi harus bedakan. Menyamakan tulisan tangan dengan kata-kata di mulut. Nah ini gagal pahamnya teman lagi guys. Makin absurd makin sini gitu kan. Kamu adalah manusia. Tetapi bisa dikatakan juga iya. Kalau tulisan kamu itu isinya provokasi untuk memberontak, lalu kamu ditangkap, bisakah kamu lepas dengan berkata bahwa tulisan kamu bukan kamu? Oh, yang memprovokasi itu bukan saya, tetapi tulisan saya yang ada di website. Ingat ya, tulisan itu mewakili kita, tapi bukan kita. Paham ya? Jadi tanpa lagi harus ngerti kata-kata ini. Ya, misalnya jadi bukan, jadi kata dia kan, perkataan saya bukan saya, tangkap perkataan saya aja, jangan paham saya. Ini adalah kata-kata yang keliru. Ya kan? Jadi dari segi ini aja tanpa lagi udah keliru. Seharusnya gini seharusnya kan? Kalau dia mau paksakan juga gini. Perkataan saya bukan saya, tapi itu mewakili saya gitu kan harusnya kan? Gitu kan? Bukan tangkap perkataan saya saja. Jadi ini kalimat yang tanpa lagi bikin. Dia meyakini harusnya kan? Meskipun dia katakan nggak begitu, tapi faktanya karena dia merasakan bahwa perkataan dia itu adalah bisa mewakili, bisa diutus. Jadi sesuatu yang bisa diutus, ya bisa ditangkap maksudnya kan? Anda mengutus sesuatu untuk mewakili Anda untuk membunuh orang, misalnya Anda mengutus pembunuh bayaran, itu orang bisa ditangkap. Jadi misalnya gini, beda misal gini ya, misalnya saya nuliskan sesuatu di web, lalu tiba-tiba ada polisi nangkap saya. Nah, jadi saya bisa mengatakan bahwa tangkap perkataan saya saja, jangan tangkap saya, nggak bisa, karena perkataan saya bukan saya, ya kan? Nah, tapi tapi perkataan saya itu mewakili saya. Ini beda dengan gini. Misalnya ada saya mengutus sesuatu untuk memprovokasi, misalnya berontak misalnya kan. Nah, lalu itu yang tangkap saya dan dia, saya bisa mengatakan ya saya juga ngomong gitu. Saya merintahkan dia, ngutus dia untuk memprovokasi, tapi dia harus tangkap karena dia provokatornya. Saya adalah orang yang mengutus dia kan gitu. Jadi yang bisa ditangkap siapa? Saya dan yang saya utus, ya kan? Nah, orang. Nah, makanya kenapa perkataan ini kalau terpagi pakai logika, jadi harusnya perkataan kan memang nggak bisa ditangkap. Saya setuju, perkataan yang saya tangkap. Nah, kenapa? Karena dia bukan utusan kita. Kata-kata adalah bukan kita, jadi kata-kata tuh guys ya, atau tulisan itu bukan kita, bukan utusan kita, ya kan? Tapi adalah perwakilan kita yang mewakili kita, gitu. Paham ya? Bisa bedakan ya, yang mewakili itu bukan berarti utusan, tapi utusan jelas yang mewakili dan ada yang kita utus gitu. Jadi tanpa lagi nggak bisa bedakan ini semua, padahal jelas semuanya berbeda ya. Makanya intinya sekali lagi ya, perkataan itu tulisan itu nggak bisa ditangkap karena itu bukan kita. Saya setuju, itu bukan kita. Ya, tapi gimana pun itu adalah perwakilan kita. Ya, dari kita sumbernya. Sehingga kalau dari kita sumbernya ya kita ditangkap, sumbernya ditangkap. Nah, karena nggak mungkin ada orang nangkap kata-kata kan. Tapi kalau utusan tadi ya kita ditangkap, utusan juga ditangkap gitu. Nah, makanya tempatnya harus ngerti. Makanya bisa dikatakan bahwa kata-kata kita bukan kita. Itu dia poinnya guys. Jadi kata-kata Allah bukan Allah. Jadi tangkap aja tulisan saya yang di website. Jangan tangkap saya. Saya bukan tulisan saya.
Tulisan saya bukan saya. Bisa kamu ngomong begitu? Gak bisa. Karena, walaupun kamu dan perkataan kamu adalah dua hal yang berbeda, tetapi kamu dan perkataan kamu adalah satu. Perkataan kamu adalah yang mengungkapkan siapa kamu sebenarnya. Mendengarkan perkataan kamu berarti mendengarkan kamu. Tidak mendengarkan perkataan kamu berarti tidak mendengarkan kamu. Nah, Yesus adalah sang perkataan Elohim yang diutus oleh Elohim. Sang perkataan Elohim yang diutus itu ditulis di atas tubuh manusia. Jadi, posisi Yesus di dalam Kristen seperti posisi Al-Quran di dalam Islam. Guys, kan tanpa lagi masalah gini ya, tanpa lagi meyakini bahwa Al-Quran adalah buku yang turun gedebuk ke langit. Ya, jadi dia meyakini bahwa Allah itu menurunkan kitab suci nama Quran. Jadi Allah tuh ngomong lalu jadi Quran, gitu kan logika dia kan. Lalu Quran yang jadi dari kata-kata Allah itu kita terima sampai sekarang. Enggak gitu. Kalau begitu adanya bisa disamakan dengan itu, ya kan? Tapi itu gak logis, nggak mungkin Allah tuh berfirman lalu jadi Quran. Enggak, guys. Makanya dia belajar Islam. Jadi dia menyamakan sesuatu yang tidak ada. Islam tidak begitu, bro. Belajarlah Islam, ya kan? Jadi Quran itu adalah firman Allah disampaikan melalui Nabi. Nabi menyampaikan apa adanya yang didengar dari Allah, lalu Nabi sampaikan pada pengikutnya umatnya. Lalu umatnya mendengar, menghafal, dan mencatat. Jadi nggak ada Quran yang turun gedebuk langit, nggak ada seperti keyakinan para lagi. Jadi dia meyakini sesuatu yang salah tentang Islam, tentang Quran. Sehingga dia salah juga dalam mengartikan seperti ini. Dia menganalogikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada gitu. Nggak logis Tuhan itu berfirman lalu jadi Quran, nggak logis ya. Tuhan itu menciptakan, membuat, misal kayak Torah. Anda tahu ya, kitab Tauratnya Musa yang dalam loh batu. Itu bukan Tuhan berfirman lalu jadi loh batu, bukan. Tuhan tuh memerintahkan jadilah Torah gitu. Ingat ya, kata-katanya dimulai dengan kata jadilah. Ini bukan Tuhan tuh ngomong Torah langsung jadi Torah. Quran jadi Quran, enggak, tapi jadilah. Makanya Anda perlu lihat ada kata perintah di situ, yaitu jadilah ya. Ingat, Tuhan setelah sesuatu dengan kata jadilah. Kalau dalam Islam dikenal sebagai kun fayakun. Ya. Jadilah maka terjadilah gitu guys. Jadi Tuhan itu menciptakan sesuatu dengan perintah, bukan dengan kata-kata kosong. Misalnya Quran jadi Quran, Yesus jadi Yesus, enggak, tapi perintah. Jadilah Yesus, jadilah Torah ya, jadilah loh batu, yang membuat Torah. Tapi nggak ada. Allah berfirman Tuhan mengatakan jadilah Quran, nggak ada. Jadi, tapi yang ada harusnya adalah jadilah Torah. Karena Torah itu memang bukan Torah di loh batu, bukan tulisan Musa, tapi memang ada di situ yang Tuhan ciptakan, guys. Tiba-tiba ada, tidak dituliskan oleh Musa. Tapi Quran itu betul-betul dituliskan manusia dari apa yang mereka dengar dan mereka hafal dari Nabi, ya, Nabi Muhammad. Yesus adalah perkataan Tuhan yang ditulis di atas tubuh manusia. Al-Quran adalah perkataan Allah SWT yang ditulis. Apa? Yesus adalah firman ditulis di tubuh manusia. Yesus saja menyampaikan firman. Bagaimana bisa Anda katakan ditulis di tubuh manusia? Jadi Alkitab katanya dia adalah firman yang ditulis di tubuh manusia. Jadi kalau ditulis di tubuh Yesus, ya Anda tinggal buka baju Yesus, lalu cari yang mana tulisannya itu gitu kan? Enggak, guys. Yesus itu tidak sedang membuka baju lalu mengatakan ini loh tulisannya dituliskan di tubuhku gitu. Enggak. Yesus menyampaikan firman Tuhan. Jadi Yesus itu adalah utusan. Makanya kenapa Yesus diutus untuk menyampaikan firman Tuhan. Sama kayak kenapa saya mengutus utusan untuk menyampaikan apa yang saya mau katakan, kata-kata saya di forum perusahaan tadi gitu loh. Paham ya? Yesus sama dengan utusan saya. Ya, Allah mengutus Yesus kepada kita untuk menyampaikan firman-Nya. Kita mendengar dan apa adanya yang Yesus sampaikan itu dari Allah semua, apa adanya. Sama kayak saya mengutus utusan untuk hadir di perusahaan saya, ya. Nah, utusan saya itu menyampaikan apa adanya gitu loh. Bukan saya menuliskan atau di tubuh dari utusan saya itu tertulis kata-kata saya, enggak. Masa ya utusan saya pergi ke beberapa perusahaan itu buka baju lalu melihat ini loh utusan dari si Bobby, baca kan gitu guys, logikanya kan.
di atas kertas. Kertas adalah buatan manusia. Bisa dirobek, bisa dibakar. Tetapi, Al-Quran dianggap suci, bukan karena kertasnya, bukan karena tintanya, tetapi karena perkataan yang tertulis di dalam situ. Begitu pula tubuh manusia bisa mati dibunuh. Tetapi, Yesus disebut Tuhan, bukan karena tubuh manusianya, tetapi karena... Ingat ya, manusia bukan Tuhan karena mampu dibunuh. Itu tepat lagi dalam konfirmasi bahwa Yesus bukan Tuhan. Karena dia mengatakan bahwa manusia bukan Tuhan yang bisa dibunuh. Artinya Yesus bukan Tuhan. Clear kan? Clear ya? Yesus bukan Tuhan ya, karena ya, apalagi mengatakan seperti itu. Ia adalah perkataan Tuhan yang ditulis di atas tubuh manusia itu. Tidak ada perkataan Tuhan yang ditulis di atas tubuh manusia. Anda tahu nulis nggak? Nulis itu sesuatu yang ada teksnya, ya. Anda menulis dimanapun itu. Anda mau nulis di buku, nulis di PDF ya, di Word, Excel, itu ada tertulisnya. Bisa dilihat dengan mata. Ingat ya, perkataan yang ditulis kan bisa dilihat dengan mata, tapi nggak bisa didengar, ya. Itu bedanya tulisan dengan perkataan. Perkataan itu didengar lewat telinga, ya. Tulisan dibaca lewat mata. Nah, apakah ketika Yesus itu menyampaikan firman Tuhan, apakah kita melihat dengan mata? Kan tidak. Kita mendengar dengan telinga apa Yesus sampaikan. Kalau melihat dengan mata berarti kita lihat tulisannya. Mana tulisan Yesus coba? Di tubuh Yesus kata dia kan? Firman Tuhan yang ditulis di tubuh manusia. Mana tulisannya tubuh Yesus? Pernah Anda lihat Yesus telanjang lalu ada tulisan-tulisan gitu? Kan tidak, guys. Makanya apalagi aja nggak bisa bedakan mana yang tulisan, mana yang perkataan gitu kan. Yesus adalah sang perkataan yang mengungkapkan siapa Tuhan itu sebenarnya. Ya, Yesus sang perkataan. Dia tuh adalah julukan, sang firman gitu. Jadi titel bagi orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan. Itu kita setuju, sang firman. Tapi bukan berarti dia adalah alat itu sendiri, bukan, tapi sesuatu yang Allah ciptakan untuk diutus menyampaikan firman-Nya, guys. Menyampaikan firman-Nya. Ya, menyampaikan berarti pakai lisan, pakai telinga mendengarnya, bukan lisan yang pakai membaca, enggak. Ya. Kalau kamu mendengarkan Yesus, kamu mendengarkan Tuhan. Kalau kamu tidak mendengarkan Yesus, kamu tidak mendengarkan Tuhan. Jadi sama kayak kalau di rapat pusat itu mereka mendengarkan utusan saya, berarti mereka mendengar saya, karena semua yang saya sampaikan tuh ada pada utusan saya. Nah, sama juga nabi lainnya. Kalau kita mendengarkan Ibrahim, berarti kita mendengarkan Tuhan. Kita mendengarkan Muhammad, kita mendengarkan Tuhan. Karena mereka semua nabi-nabinya, semua yang diutus itu adalah menyampaikan apa yang mereka diutus gitu, guys. Jadi yang utusan itu akan menyampaikan apa yang mengutus mereka tuh sampaikan gitu. Jadi itu membuktikan bahwa dia bukanlah Elohim. Yesus bukan Elohim, karena dia hanyalah menyampaikan apa yang Elohim sampaikan kepadanya. Dan bukti bahwa Yesus adalah sang perkataan Tuhan, adalah tubuh manusia yang mati disalibkan itu, bangkit kembali setelah 3 hari, dan naik ke surga. Semua manusia tuh akan mati dan bangkit. Gak ada manusia tuh yang gak mati, ya. Tuhan sesuatu yang gak mati, ya. Dan ingat, Yesus itu tidak mati. Coba Anda lihat ya, Yesus berkata ya, angkatan jahat ini meminta suatu tanda dariku, tapi aku tidak akan memberikan mereka ya tanda selain tanda Yunus. Tanda artinya adalah tanda kenabian, mujizat. Karena orang-orang Yahudi ini meminta tanda lagi, mujizat. Padahal Yesus sudah kasih banyak kan, dihidupkan orang mati, buat guru netra lihat, menyembuhkan orang sakit, tapi masih minta juga. Mereka juga percaya gitu kan. Maka Yesus katakan, aku tidak akan memberikan tanda selain tanda Yunus. Seperti Yunus atau Alkitab itu bahasanya Jonah ya. Anda baca di Alkitab, seperti Jonah atau Yunus ya, tinggal 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Begitu juga manusia akan tinggal 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Nah, Jonah itu tinggalnya itu apa maknanya? Hidup. Jonah itu hidup 3 hari 3 malam dalam perut ikan, bukan mati. Nah, makanya itulah tanda kenabiannya, mujizatnya, ya kan? Karena tanda kenabian artinya mujizat, suatu hal yang luar biasa, yang mustahil terjadi, kecuali atas izin Allah, gitu kan? Nah, jadi ketika Yusuf atau Jonah itu dilempar ke lautan, itu dia hidup, dimakan ikan, lalu dibawa keliling ke dasar samudra 3 malam, itu posisinya hidup, ya. Karena kalau mati dia sama dengan manusia biasa. Karena dia hidup itulah, makanya memakai kata tinggal.
Yonah tinggal di dalam perut bumi, di dalam perut ikan. Itu artinya beliau sama dalam perut ikan itu tinggal berarti hidup. Sama kayak kita bilang ya, saya tinggal di kuburan, berarti saya hidup. Gak ada orang mengatakan saya tinggal di kuburan itu mati. Tapi kalau saya katakan saya tinggal di alam gaib, di alam barzah, saya tinggal di alam barzah berarti saya mati. Saya tinggal di dalam kematian berarti saya mati. Ya. Bahkan sebenarnya nggak tepat juga dikatakan mati. Tapi kalau nama alam barzah pasti alam kematian lah kan. Jadi orang yang tinggal di alam kematian itu bisa orang mati, orang hidup nggak ada tinggal di situ. Tapi kalau orang yang tinggal di dunia, kuburan itu kan masih dunia guys, ya. Kuburan, kalau ngomong kuburan kan dunia, ya, karena kuburan itu ada di dunia. Kecuali kalau kita katakan isi kuburan yang dalam alam gaib, oke. Tapi kalau dikatakan tinggal di kuburan, itu artinya hidup. Ini sama kayak tinggal di perut ikan itu hidup. Yesus juga tinggal dalam perut bumi 3 malam. Nah itu 3 malam itu melewati fase penyaliban. Di mana waktu itu kan kejadiannya kira-kira saya lupa itu Kamis sore ya, salah tanggal apa. Tapi kalau dihitung kita dulu ya dari awal kejadian dia ditangkap di Taman Getsemani sampai kejadian dia diturunkan setelah penyaliban, setelah berapa hari dia, 1 hari atau berapa itu, lalu besoknya dia hilang dari makamnya, itu 3 hari guys, persis 3 malam seperti yang dia ucapkan. Nah makanya kita meyakini ya, kalau kita dengar kata-kata Yesus, beliau tidak mati. Tapi di mana di beliau ketika kejadian penyaliban, beliau ada di dalam perut bumi, seperti di dalam perut ikannya Nabi Yunus atau Jonah guys. Nah, jadi, sekarang kamu sudah paham bahwa Tritunggal itu sebenarnya adalah Elohim, firman Elohim, dan roh Elohim. Ya, lalu mana Roh Kudusnya? Jadi sebenarnya makanya tempat lagi ini bingung sih guys. Dia mengatakan bahwa Tritunggal adalah Allah, Yesus, dan Roh Kudus. Kok jadi Allah, Yesus, Yesus? Karena firman Elohim, roh Elohim sesuai kata Quran kan, walaupun itu titel yang dia nggak pahami, itu kan Yesus. Jadi mana Roh Kudusnya gitu? Ini makin ngaco nih guys. Jadi mana benar ya? Allah, Yesus, Roh Kudus, atau Allah, Yesus, Yesus? Lalu dia menyalahkan ada Tritunggal yang mengatakan bahwa Allah, Yesus, Bunda Maria. Kan itu ada sekte Kristen gitu guys, meskipun tidak diakui sebagai bid'ah, tapi itu ada. Makanya karena ada, Allah informasikan di Quran. Yang bahkan banyak umat Kristen nggak tahu tentang hal itu, kan, bahwa ada dari pihak mereka, ya maupun mereka tidak akui, mereka itu bid'ah, seperti bid'ahnya Injil Barnabas, mereka mengatakan ya pada itu ada loh yang mereka tidak tahu gitu kan. Kamu sudah paham bahwa kata lain untuk mengungkapkan hal itu adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, tadi aja Yesus itu, Roh Elohim itu Yesus, kok bisa dia Roh Kudus gitu kan? Nah, ini guys ya, absurd di sini gitu. Jadi tadi dia ngomong tentang firman Elohim, Roh Elohim itu Yesus, kok bisa jadi Roh Kudus itu? Ini kan absurd gitu kan? Terus, kamu juga sudah paham dua natur Yesus. Yang pertama, dia adalah sang... Kita paham, Anda nggak paham, Anda menyamakan perkataan dengan tulisan, itu ngawur guys. Firman Elohim. Yang kedua, dia adalah tubuh manusia, di mana sang firman Elohim itu berada. Selain itu, kamu juga sudah paham bahwa Al-Quran surah An-Nisa, yang tanpa tanda kurung, berkata bahwa Isa putra Maryam adalah utusan Allah. Di situ tidak ada tanda kurung, ya. Sesungguhnya hanya Masih, Isa putra Maryam, utusan Allah dan kalimatnya yang dia sampaikan pada Maryam dan roh darinya, itu tidak ada tanda kurung guys. Mana tanda kurungnya? Tambah lagi. Aduh, error nih orang guys. Nggak ada tanda kurung pun dikatakannya ada tanda kurung gitu kan. Allah dan roh Allah. Kamu juga sudah paham bahwa pengarang Al-Quran gagal paham tentang silsilah Yesus. Ya, semua yang sampaikan tuh membuktikan bahwa Anda gagal paham, bukan kita ya kan. Gagal paham tentang Tritunggal dan gagal paham tentang kepercayaan Yahudi. Jadi, kalau kamu Kristen, kamu mau baca Al-Quran, itu terserah kamu. Tetapi, menurut saya, Al-Quran tidak cukup berharga untuk dibaca. Ini adalah, ini adalah, gini loh ya, apapun itu, meskipun tidak berharga ya, Anda harus baca. Kita aja, kayak saya merasa kita tuh nggak berharga untuk dibaca. Kalau saya mencari pembenaran, ingat ya, sesuatu itu tidak berharga untuk dibaca kalau kita mencari pembenaran. Tapi kalau kita mencari kebenaran, sesuatu itu lain dibaca. Karena membandingkan tuh guys, perlu membaca, ingat ya. Misalnya saya membandingkan antara Quran dengan Alkitab, ya kan? Kalau Anda mencari kebenaran, Anda akan katakan, itu nggak kita nggak percaya sama Alkitab, itu pasti bohong, pasti bukan kita tuh pasti sesuatu yang tidak
bukan dari Tuhan, dari manusia. Itu namanya ada jadi pembenaran, ya kan, mengatakan seperti itu. Jadi tanpa lagi jelas terbukti di sini dia adalah dia bukan mencari kebenaran tapi mencari pembenaran. Makanya dikatakan Al-Quran nggak berharga, ya kan. Jadi meskipun dia pakai kata silakan kaji Quran itu, tapi kata-katanya Quran tidak berharga, itu berarti dia metodologi adalah bukan mencari kebenaran tapi mencari pembenaran. Nah, tapi kalau kita, ya, bagi kita Alkitab itu berharga, bukan berharga lebih berharga karena dia itu benar, tapi berharga untuk dikaji, selidiki, untuk dibandingkan dengan Quran. Karena kalau orang mencari kebenaran, semuanya itu berharga, ya, apapun berharga, bukti sekecil apapun berharga bagi dia. Meskipun misalnya kayak Anda tahu kayak di dunia detektif itu ya, kita mau mempelajari suatu kasus, itu clue-clue kecil pun yang rasa-rasanya nggak berharga pun bukan nggak berharga ya, rasa-rasanya nggak relevan pun kita akan uji gitu kan, kita selidiki untuk mencari fakta yang sebenarnya. Makanya kenapa kayak di persidangan itu ya, semua bukti penting, bukti saksi penting, siapapun itu, saksinya siapapun itu, bahkan saksi yang kayak kemarin kasus Sambo itu ART pun dia perlu, paling dia cuma ART. Dan bahkan yang saksi lain juga perlu, saksi yang kayak saksi ahli yang nggak ada hubungan sama TKP, yang hanya menyampaikan kesaksian ahli. Jadi siapapun perlu itu, ya kan. Jadi nggak perlu kalau Anda mencari kebenaran itu ya guys ya, mengambil semua sisi. Ingat ya, kebenaran itu bukan hanya satu sisi. Kalau tanpa lagi di satu sisi aja, Alkitab penting, berharga, kok tidak, itu satu sisi namanya, sepihak. Nah, orang-orang sini akan selalu sesat selamanya guys. Nah, karena dia mencari pembenaran dengan mengatakan satu benar, yang lain tidak benar, ya. Ingat di awal ya. Tapi kalau misalnya dia mengkaji, menganggap berharga, dia akan menemukan kebenaran. Oke, saya menemukan Alkitab itu berharga. Kenapa? Saya perlu baca Alkitab. Saya kaji untuk membandingkan dengan Quran. Itu bukan berharga karena Alkitab benar, enggak. Justru karena untuk Alkitab itu berharga karena untuk untuk kepentingan pengkajian dan pembandingan lah, maka dia jadikan berharga. Nah, tapi kan dia nggak mau membandingkan Al-Quran dengan Alkitab, gitu kan. Dia memang tempat ini memang mencari pembenaran, bukan kebenaran guys. Saya buang waktu baca Al-Quran karena terpaksa. Jauh lebih bermanfaat untuk meluangkan. Baca sesuatu dengan terpaksa tidak akan bisa Anda memahaminya. Ingat ya, kita membaca sesuatu itu harus dengan ikhlas, dengan niat, dengan semangat. Jadi apapun yang Anda baca, Anda perlu dengan semangat, sehingga Anda bisa memahami isinya. Tapi kalau Anda sama kayak anak sekolah ya, coba Anda bayangkan ya, ada anak sekolah yang dia tuh terpaksa baca buku sejarah, terpaksa baca buku kimia, terpaksa sekolah, terpaksa. Apakah dia pintar? Apa dia paham? Enggak, dia nggak paham. Tapi beda dengan anak sekolah yang betul-betul, walaupun misalnya gini, dia nggak suka sama matematika, tapi dia paksakan dirinya, bukan paksakan ya, dia karena kalau paksa dia kan pasti nggak paham. Maksudnya adalah dia tuh berusaha untuk membuat dia suka dengan matematika gitu, dengan cara dia mulai membiasakan dengan matematika. Dia bagaimana caranya supaya dia tuh suka matematika, sehingga ketika dia belajar matematika dia akan semangat, dia akan kurius, pengen tahu, kepo terhadap matematika, sehingga dia akan paham. Jadi orang yang paham itu adalah orang yang berasal dari niat, semangat, keinginan, ikhlas untuk belajar. Tapi orang-orang yang terpaksa ya nggak bakal paham guys. Makanya itu sebenarnya kenapa tanpa lagi ini nggak pernah paham Al-Quran. Karena dia terpaksa gitu kan, membaca Quran itu kan terpaksa. Apa misalnya dari orang yang terpaksa guys? Nggak ada, niatnya sudah nggak ada, ya kan? Gimana bisa memahami satu kalau nggak punya niat, nggak punya semangat gitu loh. Nah, makanya itu menjadikan terang ya alasan kenapa dia tuh nafsikan Quran salah-salah. Tadi kan dia nafsikan bagian dari firman Allah, roh Allah, ya karena dia terpaksa, dia nggak paham maknanya, asal-asalan ya guys. Nah itu bukti. Kalau kita kan tidak, bagi kita Alkitab itu berharga untuk kepentingan pengkajian dan perbandingan, untuk komparasi, untuk mencari kebenaran. Penting itu, berharga Alkitab itu kan, bukan berharga secara dia itu benar, enggak. Jadi itulah guys. Jadi nampak mana orang yang mencari kebenaran, mana orang-orang yang mencari pembenaran. Waktu baca Alkitab. Jadi, saya sarankan kamu untuk membaca Alkitab mulai dari Matius dan cari Yesus di situ. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus.
Jadi orang-orang ini yang tadi itu yang komen itu yang masa guncang gimana karena baca Nisa itu dia dulu baca kitab, makanya dia tahu. Oh, ya kita kan dikatakan begini. Karena gini, dia nggak mungkin yakin terguncang karena Nisa tadi. Oh, dia nggak tahu kitab. Karena itu dia mengadakan komparasi. Ngerti nggak? Paham ya sama gini misalnya. Misal saya terkejut sama mobil Innova. Ih, kayak gimana nih guys ya? Saya kan tahu, saya sama ini tahu ada si mobil Innova Avanza kan. Di waktu kemarin tuh saya pulang sama papa saya dari kedai kopi di kota itu kan. Saya kan papa saya tiap hari suka kedai kopi itu saya temani. Ini penting sih sebenarnya kan, tapi ini cerita sedikit ya. Jadi di jalan itu guys, saya melihat mobil Innova sama Avanza tuh depan belakang gitu. Jadi depannya Avanza, belakang Innova. Selama ini saya tahu ada mobil Avanza Innova, tapi saya nggak tahu ternyata Innova lebih besar daripada Avanza. Itu ya, karena saya nggak pernah melihat mereka tuh samping-sampingan, nggak pernah guys. Baru kemarin itu kan, saya melihat mungkin ada kira saya memang Cooper, memang iya. Kalau saya jarang guys, jarang keluar rumah gitu kan. Keluar rumah pun ya sekarang jadi sering gitu kan. Jadi saya mau masukkan rumah. Jadi saya jadi terkejut. Hah? Ternyata Innova gede juga ya dibandingkan Avanza, dan besarnya tuh lumayan guys. Jadi nggak tipis, besar bedanya. Itu saya ketahui, saya membandingkan ada di depan belakang gitu. Coba kalau saya cuma lihat Innova, lalu besoknya lihat Avanza, itu saya nggak bisa membedakan besarnya guys, karena tidak head to head. Makanya ketika disandingkan Innova di belakang, Avanza depan, sebelah belakangan gitu kan, depan belakang, itu saya bisa melihat. Maka saya katakan kan, wah, misalnya waktu saya pengen beli Avanza kan, wah, ternyata Innova besar juga nih ya, enak nih dibikin tempat tinggal. Satu kayak saya suka camper van, ya, saya suka traveling di mobil dan menjadikan mobil tempat tinggal. Saya suka tinggal di mobil guys, jadi tinggal di rumah bagi saya lebih enak tinggal di mobil. Kalau saya punya kemampuan saya akan tinggal di mobil. Kenapa? Memang sih kekurangan di mobil itu kan nggak ada toilet. Itu aja kelemahannya guys, mandi susah. Tapi enak di mobil tuh bisa kemana-mana gitu kan. Rumah kita tuh bisa kita pindah gitu. Tapi namanya gini lah guys ya, saya waktu itu kan akan langsung buat Innova tuh kok saya guncang, aduh, ternyata Innova ini gede loh daripada Avanza gitu kan. Nah itu jadi kapan? Setelah adanya perbandingan komparasi. Tapi kalau nggak ada komparasi, saya tidak akan tahu kalau Innova itu lebih besar pada Avanza. Kalau misalnya Innova sendiri, Avanza sendiri, nggak tahu saya guys. Nah karena membandingkan itulah makanya saya tahu. Nah sama kayak dia nih, kenapa dia guncang lihat Anissa satu? Karena dia membandingkan dengan Alkitabnya. Kok begini ya? Dia keluar ini lebih logis loh. Ya bahwa Yesus itu hanya utusan Allah gitu, nggak lebih gitu kan. Guncang dia guys, ya kan, dengan penjelasan Quran. Karena dia tahu membandingkan. Kalau dia membandingkan gimana? Kalau dia membandingkan nggak tahu Alkitab, gimana dia bisa terguncang gitu kan? Nah, jadi orang terguncang adalah melihat sesuatu yang sudah dibandingkan gitu. Jadi makanya mulai itu kan, dia ketika dia melihat Alkitab itu nggak meyakinkan alias nggak masuk akal, dia belum terguncang gitu. Aduh, kok nggak masuk akal ya? Jadi kenapa? Karena dia belum pembanding gitu kan? Dia pikir mungkin semua kitab suci sama, ya kan? Nah, tapi ketika baca Quran kan, ini kok masuk akal ya? Diguncang dia, aduh, ini masuk akal loh. Nah, karena dia membandingkan dengan itu nggak masuk akal, ini masuk akal. Karena kalau masuk akal itu adalah sebaliknya kan? Sebaliknya dia nggak masuk akal. Jadi nggak masuk akal itu lawannya masuk akal. Jadi ketika dia menemukan dia kita nggak masuk akal, berarti dia menemukan sesuatu yang masuk akal. Karena sesuatu yang berkebalikan, yang nggak masuk akal itu yang buat dia terguncang. Jadi orang mualaf ini kebanyakan, atau orang yang calon mualaf itu kebanyakan memang terguncang karena melihat dari sesuatu yang dia temukan tidak masuk akal di agama sebelumnya menjadi sesuatu yang masuk akal di agama yang baru guys, yang baru dikajinya. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.